pintu utama cuma boleh ada satu, ya. Kalau ada dua, tentu saja pintu yang kedua tersebut yang juga berada di ruang tamu harus lebih kecil dan tidak boleh menyaingi pintu utamanya. Rumah sebaiknya tidak langsung, jadi buka pintu tidak boleh bisa melihat bagian belakang rumah. Ini penting agar udara yang masuk, yang kita sebut sebagai nafas naga, itu tidak langsung keluar ke bagian belakang rumah, tetapi dia tersekat oleh penyekat tadi dan berputar ke segala ruangan di dalam rumah, barulah keluar dari belakang, sehingga seluruh ruangan memperoleh energi positif yang baik, gitu ya. Itulah rumah yang dianggap berfeng shui yang baik, begitu ya. Kalau kita masuk pintu, ada orang membuat meja konsul dan di atasnya ada cermin. Cermin ini menangkal sehingga seringkali order yang datang, ya, orang bilang proyek gitu ya, kangtau ya, itu terimbas lagi keluar, terbuang lagi keluar. Dan para sahabat Sonora dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali pada video tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang kali ini hendak saya angkat. Untuk yang pertama, saya hendak menjumpai juragan hoki Dedi Hongo pada video bahaya salakau dan step tangga keliru. Juragan Dedi Hongo bertanya, katanya begini, setelah menyimak video ini, izinkan saya mau bertanya pada Pak Kang. Silakan tentunya. Step untuk naik ke teras depan rumah ada 2 step. Tinggi stepnya kira-kira 15 cm. Dan teras rumah ke ruang tamu 1 step. Tinggi stepnya cuma 5 cm. Di teras rumah ada kursi dan meja untuk duduk santai. Pertanyaannya, apakah step ke ruang tamu masuk hitungan ketiga, terhitung dari step naik ke teras, atau mulai hitungan baru? Katanya begitu. Ya, juragan yang baik hati, mungkin dari sebagian daripada Anda sudah paham akan jawabannya, ya. Tapi satu hal hendak saya tegaskan, bahwa apabila kita menghitung anak tangga dan mendapatkan satu ruang, ya, satu lokasi, satu ruangan khusus, maka tangga berhenti sampai di situ. Nah, kalau teras itu adalah bagian daripada tangga untuk menuju ke ruang tamu. Sehingga tentu saja menjadi satu kesatuan perhitungan. Tadi dikatakan oleh juragan Dedi Hongo bahwa ada 2 step anak tangga 5A 15 cm, ya, naik tak sampai di teras. Di teras ada tempat duduk, ada meja. Ini tidak dianggap sebagai satu lokasi yang berbeda, ya. Karena itu hanya bagian daripada teras untuk menuju ke ruang tamu. Berbeda kalau teras tersebut merupakan satu serambi. Serambi adalah satu lokasi di mana berdinding, ya, walaupun dindingnya itu tidak tinggi, misalnya cuma 1 meter gitu ya, tetapi dia ada berpenutup atas, ya, jadi ada satu ruangan khusus. Nah, kalau serambi kita menghitungnya sampai serambi, baru kemudian dari serambi naik lagi merupakan hitungan yang baru. Ya, saya harap juragan Dedi Hongo paham akan jawaban ini. Saya akan melanjutkan untuk
ke penanya berikutnya, yaitu Juragan Moka 88 yang bertanya pada video kapan kaya raya, baru masuk 1 keluarnya 3. Ya kalau baru masuk 1 keluar 3 ya susah ya untuk menyimpan dana, untuk perputaran pun demikian. Tapi kita lihat apa yang ditanyakan oleh Juragan Moka 88. Selamat malam Pak Kang, mau nanya rumah saya katanya. Depan pintu utama adalah garasi. Ya, jadi depan pintu utama, di depan pintunya ada garasi. Sampingnya toko. Tapi tokonya punya 2 pintu. 1 pintu untuk diakses dari belakang toko. Ya, untuk ke ruang makan tembus sampai ke dapur. Jadi kalau dari toko pas pintu dibuka langsung kelihatan dapur. Apakah boleh seperti itu? Mau dari depan, dari buka toko dari depan, ataupun kita buka toko dari belakang, tentu saja dapur sebaiknya tidak boleh tampak. Apalagi kalau kompornya berada di depan ya, posisi daripada pintu tersebut. Ini tidak boleh. Nah kemudian dikatakannya lagi, 1 pintu lagi diakses dari samping garasi berdampingan dengan pintu utama. Apakah boleh juga? Kita pernah membahas ya bahwa pintu utama cuma boleh ada 1 ya. Kalau ada 2, tentu saja pintu yang kedua tersebut yang juga berada di ruang tamu harus lebih kecil dan tidak boleh menyaingi pintu utamanya. Nah kalau pintu yang di samping itu ternyata sama atau bahkan lebih besar daripada pintu utama, yang dikhawatirkan terjadi perubahan posisi daripada rumah tersebut, dari posisi kedudukan. Ya, mengenai posisi kedudukan saya berharap Moka 88 paham adanya, karena kita sering kali sudah membahas hal tersebut. Saya mau lanjut kepada pertanyaan dari Juragan SJ ya. Juragan yang mengatasnamakan atau nickname-nya SJ bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi yang pertama. Selamat siang Pak Kang. Selamat siang juga Juragan SJ. Mau tanya katanya, apakah ada pantangan saluran air kotor dan toilet? Posisinya tertanam, maksudnya melintasi di bawah pintu utama tapi tertanam di bawah pintu utama. Tentu saja tidak boleh ya, karena saluran air kotor ya, mau dia keluar mau dia masuk tentu saja jelek. Ini kan sama seperti kita pernah membahas ya, aliran sungai yang menjauh ataupun yang mendekat. Nah kalau air kotor ya tentu saja menjauh atau mendekat tentu saja mengkhawatirkan, apalagi berada di bawah posisi pintu utama, tentu sangat-sangat jelek ya. Jadi tentu saja harus diubah. Untuk sementara Anda mungkin bisa memasang lampu yang dinyalakan nonstop di atas saluran tersebut ya. Tetapi ada bagusnya kalau memang dilakukan pembongkaran, itu yang jauh lebih baik. Masih soal air dan pintu utama, ditanyakan juga oleh Zepan Bill Bezos ya, bertanya pada video saci septic tank, cermin, pintu dan kamar mandi WC. Sore Pak katanya, bagaimana jika lubang bor air ya, jadi ini ada mungkin yang dimaksud adalah sumur bor ya, berada di dekat pintu utama, dan di dalam rumah bagusnya ada berapa jumlah kamar tidur? Berkaitan dengan pertanyaan pertama Juragan Zepan Bill Bezos, Anda bertanya bahwa lubang bor air itu berada di dekat pintu utama. Di dekat itu yang seperti apa? Apakah di dekat itu adanya di depan pintu utama atau di dalam pintu utama?
Kalau di depan pintu utama tentu saja tidak bermasalah. Namun kalau di dalam pintu utama sebaiknya jangan, ya. Walaupun dampak negatifnya tidak terlampau besar. Yang menimbulkan dampak besar kalau di dalam rumah itu terdapat sumur timba, ya. Kalau sumur timba, bagian atasnya harus terbuka lapang, tidak boleh tertutup rapat. Jadi kalau sepanjang sumur bor tadi ada di depan rumah terlebih, tentu saja tidak ada masalah apapun. Oke-oke saja kok. Dan berapa jumlah kamar tidur bagusnya di dalam sebuah rumah tidak ada ketentuan, ya. Tetapi alangkah baiknya kalau Anda mengatur tatanan kamar itu berkeseimbangan. Misalnya rumah Anda 2 lantai. Pada lantai bawah ada 2 kamar di sebelah kiri. Sebaiknya di bagian atas 2 kamar di sebelah kanan. Ya, ini secara umum. Kalau secara khusus tentu sangat berbeda lagi, ya. Perhitungannya harus mengacu kepada data kelahiran daripada kepala keluarga. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari ke-8 aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Oke, kita lanjutkan kembali pertanyaan dari Ristanti I. Juga Ristanti I bertanya pada video mengapa uang Anda habis, ya. Katanya begini, maksud dari ruang tamu tidak boleh tampak penyekat ini, maksudnya penyekat dengan ruangan apa? Begini Juragin Ristanti, kalau Anda perhatikan video-video yang lain telah dijelaskan bahwa rumah sebaiknya tidak langsung. Jadi buka pintu tidak boleh bisa melihat bagian belakang rumah. Jadi disekat terhadap apa? Disekat agar pandangan kita dari pintu utama tidak langsung bisa melihat ke dalam rumah. Gitu ya, seperti juga mulut, karena pintu utama analoginya adalah mulut, gitu ya. Nah, ketika kita memakan segala sesuatu, dia harus melalui leher, ada katup di dalamnya, sehingga kita tidak bisa melihat bagian dalam daripada pencernaan, gitu ya. Nah, rumah pun sebaiknya demikian. Ini penting agar udara yang masuk, yang kita sebut sebagai nafas naga, itu tidak langsung keluar ke bagian belakang rumah, tetapi dia tersekat oleh penyekat tadi dan berputar ke segala ruangan di dalam rumah, barulah keluar dari belakang, sehingga seluruh ruangan memperoleh energi positif yang baik, gitu ya. Itulah rumah yang dianggap berhong shui yang baik, begitu ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaannya masih sekitar ruang tamu ini, ya. Kalau tadi juga Ristanti bertanya soal penyekatnya akan terhadap ruangan apa, yaitu terhadap ruangan bagian dalam, supaya kita tidak bisa melihat langsung ke dalam. Ini Rahmaku, ya. Rahmaku bertanya pada video Rezeki Mau Lancar, Hindari Pantangan Pintu edisi yang pertama. Tolong bantu jawab, katanya. Kalau begitu buka pintu ada akuarium boleh enggak ya? Jadi buka pintu depannya akuarium boleh enggak? Ya enggak masalah, sepanjang ada sepanjang atau asalkan, ya,
akuarium tersebut di dalamnya tidak ada cermin. Kenapa? Karena cermin bersifat menangkal, ya. Nah, kalau kita masuk pintu, nah biasanya ya begini, kita masuk ke dalam ruang tamu, ada orang membuat meja konsul dan di atasnya ada cermin. Cermin ini menangkal sehingga seringkali order yang datang, ya, orang bilang proyek gitu ya, kangtau ya, itu terimbas lagi keluar, terbuang lagi keluar. Begitu juga kalau ada cermin yang tersimpan atau tersembunyi di dalam akuarium. Jadi ketika kita buka, kita melihatnya yang kita pandang adalah ikan-ikan, tapi di belakangnya itu ada cermin menghadap ke depan. Ini yang tidak boleh gitu ya. Jadi sepanjang tidak ada cerminnya, tidak ada masalah ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Tes GC ya, nickname-nya Tes GC, bertanya pada video, mengapa uang Anda habis? Bertanya begini, bolehkah produksi di ruang tamu? Ya nggak masalah, boleh-boleh aja ya. Tetapi tentu saja kita patut mengerti ya, patut tahu bidang bisnis apa yang cocok dengan kita. Kalau nggak cocok, ya nanti bisnisnya tidak berkembang dengan baik. Yang keliru bukan karena produksinya itu di ruang tamu loh ya, karena bidang bisnisnya yang keliru. Itu bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu sebaiknya Anda mengajukan pertanyaan ke Radio Sonora via 0812 112 9200 ya, via WA, sertai data kelahiran Anda di sana. Nah, dengan Anda memahami apa bidang bisnis Anda yang cocok, maka tentu saja boleh-boleh saja Anda memproduksi barang yang Anda maksudkan itu di ruang tamu Anda ya. Ada Suryawati Cu, juga Gin Suryawati Cu bertanya pada video saci septic tank, cermin, pintu, dan kamar mandi WC. Malam Pak Kang, saya mau bertanya ya, pintu samping lantai 2 saya hanya pakai pintu kawat nyamuk dan gorden saja. Jadi di lantai 2 ada pintu samping nih ya, pintu sampingnya pakainya coba kawat nyamuk aja, jadi pintu kawat nyamuk. Nah, tapi juga Gin Suryawati Cu tidak menjelaskan pintu kawat nyamuk ini terbuat dari apa. Apakah rangkanya itu kayu atau besi ya. Dibukanya ke bagian dalam rumah atau keluar rumah ya. Nah, ini tidak dijelaskan. Pintu kayu sudah rusak katanya, dan sudah saya copotin. Jadi sebetulnya ada 2 pintu dia. Satu pintu kawat nyamuk, satu pintu kayu. Nah, pintu kayu ini udah rusak dan dia copotin. Kalau malam saya tutup dengan gorden saja. Jadi pengganti daripada pintu kayu tadi adalah gorden. Apakah ada pengaruhnya terhadap feng shui rumah? Pengaruhnya ya baik atau buruk tergantung daripada tadi ya. Kalau misalnya pintu samping hendaknya semua dibuka ke dalam, tidak keluar, kecuali pintu besi. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada juga Gin Suryawati Cu, apakah pintu kawat nyamuk itu berbahan aluminium, besi? Kalau itu boleh ya, kalau memang dari besi, dari aluminium dibuka keluar, silakan. Dan kemudian pintu kayu yang rusak tadi diganti dengan gorden, boleh-boleh saja, tidak masalah ya. Namun ada lebih bagus tentu saja kalau ada pintu kayu, karena kayu membawa unsur kehidupan di dalam rumah. Oke, saya lanjut ke penanya berikutnya, masih soal pintu juga nih ya. Pintu kamar ya, jadi bukan pintu samping ya, seperti yang ditanyakan oleh Suryawati Cu. Ditanyakan ini pintu kamar oleh Juragin Yovita Rati.
Yovita Gati bertanya pada video saci septic tank, cermin, pintu, dan kamar mandi WC. Malam Pak Kang, malam juga ya, juga Gin Suryawati Cu. Apa boleh pintu kamar paling belakang saya terbuat dari pintu besi? Ya, alasan keamanan Pak. Pintu ini lebih kecil ukurannya daripada pintu utama dan letaknya di lantai 2. Pintu kamar, saya mau tanya, ini kamar untuk apa? Kamar itu banyak kan ya. Ada kamar untuk tidur, ada kamar untuk ruang kerja, ya, ada kamar untuk gudang. Kamar itu kan ruang gitu ya. Nah, kalau ini yang dimaksud adalah, oh itu ruangan untuk filing Pak. Saya nyimpen barang-barang berharga di sana, ya, tidak dipakai untuk tempat tidur. Oh ya nggak masalah, boleh-boleh aja. Tapi kalau ruangan itu adalah ruangan sebagai tempat tidur, sebaiknya ya harus berpintu kayu. Nah, boleh nggak dilapisin pintu besi supaya buat keamanan? Boleh, tapi harus ada pintu kayunya. Karena pintu kayu inilah yang harusnya membuka ke bagian dalam daripada kamar tidur. Ya. Nah, pintu luarnya pintu besi dibuka ke bagian luar. Jadi kalau kita mau masuk ke kamar tadi misalnya, kita harus melalui 2 pintu. Pintu besinya atau aluminiumnya kita tarik keluar. Nah, setelah kita tarik keluar, kita jumpai ada pintu kayu. Yang kita buka, kita dorong ke bagian dalam daripada kamar tidur. Dan tentu saja yang terbaik adalah kalau posisi kepala ranjang bersudut diagonal terjauh daripada pintu utama. Ini yang terbaik. Jadi jelas bahwa juga Gin Yovita Gati, apakah boleh pintu kamar paling belakang saya terbuat dari pintu besi? Boleh kalau didouble dengan pintu kayu yang terbuka ke bagian dalam dan pintu besi ke bagian luar. Tentu saja dengan 2 pintu keamanannya lebih terjamin. Tetapi boleh-boleh saja kalau kamar tersebut memang bukan diperuntukkan sebagai ruang tidur. Paham nggak ya? Oke. Demikianlah juga Gan Hoki sekaliannya. Ya, beberapa pertanyaan telah saya angkat. Dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebagian yang keliru bisa mendatangkan kejelekan buat kita. Tetapi kalau semuanya menjadi baik, maka rezekilah yang akan kita dapatkan. Dan saya berharap Anda betul-betul mempedulikan apa yang telah disampaikan, agar penataan yang membawa sial dapat dibuang, tetapi yang mendatangkan rezekilah yang dapat kita pertahankan dan dapat kita wujudkan. Sehingga betul-betul kita akan memperoleh keberuntungan yang terbaik. Sukses selalu buat Anda sekalian.